Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi cerita, serta berbagi tip dan trik di dalam beternak kambing, terutama bagaimana cara mengatasi kambing yang cerewet ya guys ya, yang berteriak-teriak. Nah, ini terinspirasi oleh tamu kita yang kemarin datang ke kandang, yang sering bertanya, kemudian menyampaikan beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah bagaimana caranya mengatasi kambing yang cerewet ya, bahkan cenderung pada teriak-teriak ya, sehingga membuat pusing katanya, bikin pusing Mbak, kambingnya itu cerewet. Nah, jumlahnya banyak, kambingnya sedikit, baru berapa, 4 ekor atau berapa, tapi cerewetnya bukan main, teriak-teriak terus. Nah, terus kurang makan, makannya sudah top Pak, banyak sekali, rumput hijauan itu sudah nggak karu-karuan, hitungan kasarannya seperti itu, tapi tetap saja teriak-teriak. Setiap ada orang ke kandang atau lewat atau melihat orang, pasti berteriak. Teriak satu, yang lain, 3 ekor yang lain ikut berteriak, serentak begitu, bikin ya tidak nyaman lah, intinya seperti itu. Nah, itu kesalahannya itu bukan pada kambingnya ya guys ya, sebenarnya itu terletak kepada kita yang harus bisa mengelola ya, mengelola ternak kambing kita ini. Jadi permasalahannya itu bukan kambingnya itu karena cerewet ya, atau suka berteriak, itu mungkin bisa jadi seperti itu, tapi itu karena faktor kebiasaan saja. Nah, biasanya kambing kalau pakannya, manajemen pakannya itu tidak diatur, itu umumnya seperti itu ya, umumnya ya. Jadi banyak yang berteriak-teriak yang tidak wajar. Kalau seperti yang background ini tadi misalnya, nah, seperti itu kan wajar ya, artinya mungkin memanggil anaknya atau apa seperti itu kan tidak masalah. Tapi kalau sudah berteriak-teriak, wah itu luar biasa sudah. Nah, kita bisa membayangkan kalau misalnya di kandang seperti ini, tempat kita ini populasi kambingnya ratusan ya guys ya, ratusan seperti ini. Ini satu blok yang di sana masih, itu berteriak satu, yang lain ikut berteriak, betapa gaduhnya ya suasana di kandang kita. Nah, untuk itu maka perlu diatur ya,
diatur manajemen kandang, manajemen pakan, dan pengelolaannya itu perlu kita setting. Kemarin sudah kita sampaikan kepada tamu kita, kepada sahabat kita, teman kita yang berencana untuk mengembangkan usaha ternak kambing. Udah bagus, mulai dari yang kecil dulu, belajar dulu, sedikit dulu, kemudian ada problem, ada kendala. Salah satunya dengan cara dolan ya, bertanya ke kandang-kandang yang sudah berjalan. Nah, kebetulan yang dekat di rumah beliau itu di kandang kita ini, walaupun jaraknya juga agak lumayan jauh, tapi dipandang agak dekat. Kemudian kita sampaikan cara mengatasi kambing yang cerewet ya, berteriak-teriak seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, harus sedikit ada rasa tega ya, harus ada mentolo kalau bahasa Jawanya. Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan adalah mengatur jam makannya ya. Kita atur jam makannya. Jam makan kambing kita itu kita atur waktunya. Sehari kita beri makan berapa kali, itu harus kita tentukan dulu. Mau dikasih sekali dalam sehari, mau dikasih 2 kali, mau dikasih 3 kali, mau dikasih 4 kali, terserah ya. Yang penting setelah kita menentukan jumlah pakan yang akan kita berikan, dalam arti waktunya itu berapa kalinya tadi, itu harus konsisten ya, tidak boleh berubah-ubah ya. Semuanya harus ditentukan dengan ketersediaan waktu dan kelonggaran kita di dalam mengelola kambing kita sambil berjalan ya guys ya, biar tidak monoton ya. Jadi harus kita atur sesuai dengan waktu kita. Kalau kita amat sibuk sekali, mungkin bisa kita setting makannya sehari 1 kali, bahkan kejam ya, tidak 1 kali, tapi yang penting kan porsinya cukup begitu ya. Nah, jadi kita atur waktunya ya, sekali, 2 kali, 3 kali, terserah ya, sesuai dengan itu tadi, kemampuan kita, kelonggaran kita, dan ketersediaan waktu kita ya. Umumnya itu 2 kali, 3 kali ya. Kalau 2 kali atau 3 kali ya, itu konsisten seperti itu yang prinsip yang pertama ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, tentukan waktu jamnya ya, waktu jam makan. Waktu jam makan kambing kita itu kita tentukan waktunya itu, kalau 3 kali misalnya, waktu pertama jam berapa, kemudian pemberian makan yang kedua jam berapa, yang ketiga jam berapa, dan seterusnya. Itu harus ajak ya, harus ajak. Kalau di tempat kita itu pemberian makan itu 3 kali guys ya. 3 kali ini akan kita tunjukkan di sini nih ya. Ini kegiatan rutin di kandang peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana. Nah, ini kegiatan rutin kita itu seperti ini. Jam 7 pagi itu kegiatannya bersih-bersih kandang ya, mulai dari palung, pakan, kemudian lantai kandang, tempat minum, bersihkan semuanya. Nah, kalau sudah, kemudian 1 jam kemudian jam 8 itu pemberian pakan pagi ya, pemberian makan yang pertama untuk kambing kita. Kemudian yang kedua itu jam 4 sore pemberian pakan penguat dan pakan sore. Jadi pada sore hari di tempat kita itu kita beri camburan ya, dan pakan penguat serta pemberian pakan yang kedua. Kemudian yang ketiga pada jam 8 malam pemberian makan malam, ini yang ketiga. Nah, jadi sehari itu kita berikan 3 kali, jam 7, jam 4, dan jam 8 malam. Nah, ini harus konsisten, harus disiplin seperti ini, tidak boleh tidak. Nah, sehingga nanti kambing kita akan terbiasa. Contohnya seperti ini kita saat ini jam 9 ini, jam 9 lebih sedikit pagi ya. Kambing kita ini sudah habis makan pagi, ini sudah tenang guys ya, sudah habis sudah sarapan pagi, makan pagi. Ini bagian masih ada, bagian sudah bersih, ini juga sudah bersih.
ada sedikit sisa masih, ya ini masih gayem ya kalau bahasa Jawanya. Ya sudah biasa guys, seperti ini. Ada orang lewat, ada masuk, ya sudah nggak ada yang teriak-teriak minta makan, itu nggak ada. Seperti ini. Nah sudah tenang. Ya paling-paling cuma, nah ini nengok-nengok, melihat ya begini. Tapi nggak ada yang berteriak. Walaupun di sini banyak orang lalu lalang, nggak berteriak-teriak minta makan. Kita berikan sesuai porsinya. Kalau belum waktunya ya mereka nggak minta makan. Tapi nanti kalau sudah waktunya makan, ya baru teriak-teriak. Nah untuk melatih seperti ini, ya harus tegel, harus mentolo ya bahasa Jawanya. Kasih makan misalnya jam 8, kasih makan, jebret, setelah itu udah tutup telinga. Nah bila perlu tinggal pergi. Yang sekiranya kita tidak mendengar suara jeritan kambing itu, udah biarkan aja. Kalau mau nanti setelah jam 8 dikasih makan kok berteriak-teriak, biarkan aja, kan kuping kita sudah kita tutup ya, atau ditinggal pergi. Nah nanti setelah itu baru jam 4 sore kasih lagi makan. Nah setelah kasih makan ya, supaya tidak dengar lagi, tinggal lagi, tutup telinganya. Nah nanti jam 8 diulang seperti itu. Nah nanti kalau sudah terlatih seperti itu, insya Allah kambing kita akan menurut ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Itu prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun dijadwal jamnya, waktunya, jangan lupa dipenuhi ya kebutuhan pakan kambing kita, baik jumlahnya, porsinya, kemudian nutrisinya dan sebagainya harus dipenuhi ya. Jangan sampai diberi makan 3 kali atau 2 kali atau sekali, tetapi mengabaikan akan kebutuhan nutrisi kambing kita. Itu juga kurang bagus. Maka harus disesuaikan ya kebutuhan kambing kita, nutrisinya harus diperhatikan. Minimal 4 unsur itu harus terpenuhi, yaitu serat kasar, kemudian karbohidrat, protein kasar, kemudian garam dan mineral. Itu harus terpenuhi dengan porsi yang cukup ya, proporsional ya, sehingga semua yang diperlukan oleh ternak kambing kita itu tersedia di pakan yang kita berikan. Insya Allah dengan cara seperti itu kambing kita lama-lama nurut ya guys ya, lama-lama nurut sesuai dengan yang kita inginkan, dan insya Allah tidak jadi cerewet dan tidak teriak-teriak ya. Itu kata kuncinya. Nah oleh karena itu perlu ditata kembali, ditata ulang manajemen kandang, manajemen pakan sesuai dengan yang kita inginkan, kita sampaikan tadi. Demikian guys, liputan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi tentunya. Dan tentunya apa yang kami lakukan ini jauh dari sifat menggurui ya. Jadi ini hanya pengalaman kami sehari-hari di kandang kita yang kita sampaikan ya. Sehingga kalau misalnya tidak sesuai ya abaikan saja, anggap saja tidak ada begitu. Tapi yang kami lakukan di kandang kita itu seperti ini, karena kami membuat konten itu di seputaran kandang kita, sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari ya ini yang kita buat kontennya, sehingga pengalaman real ya pribadi di kandang kita ini. Saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah kalimat dari kami serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.